Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Pada siang hari ini kita masuk pada bab yang kelima dari bab-bab yang ada dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman, kitab yang pertama, pembahasan yang pertama dalam Sahih Muslim. Qala rahimahullah ta'ala, babu bayani arkanil islami wa da'aimihi al-'idhami. Babu bayani arkanil islami wa da'aimihi al-'idhami. Bab penjelasan rukun-rukun Islam serta tonggak-tonggaknya yang agung. Da'aim bentuk jamak dari di'amah. Di'amah artinya tonggak, tiang yang besar, ya. Idham bentuk jamak dari al-azim. Al-azim, al-idham, seperti al-kabir jamaknya al-kibar, as-saghir, as-sighar, al-azim, al-idham. Bab penjelasan tentang rukun Islam serta tonggak-tonggaknya yang agung. Qala Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullah ta'ala, haddathana محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. Hadis yang pertama dalam bab, berkata Imam Muslim menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Abdullah bin Numair al-Hamdani, berkata beliau, haddatsana Abu Khalid. Abu Khalid adalah Sulaiman bin Hayyan al-Ahmara. Perhatikan, setelah kata ya'ni maka isim yang disebutkan sesudahnya mansub. Ya'ni fa'ilnya di situ adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair. Berkata Muhammad bin Abdullah ibni Numair, haddatsana Abu Khalidin, menyampaikan kepada Abu Khalid, yakni yang dimaksud oleh Muhammad bin Abdullah adalah Sulaimana, maka dia maf'ul bihi, Sulaimana ibna, karena dia badal. Hayyan al-Ahmara, al-Ahmara juga badal, ya. Jadi dia tentu saja mansub. An Abi Malik al-Ashja'i. Abi Malik al-Ashja'i tabi'i jalil. Dia adalah Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyama. Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyama akan datang pada sanad berikutnya. An Sa'ad ibn Ubaidah tabi'i al-jalil, dan semua perawi ini sanadnya Kufi. Semua perawi ini sanadnya Kufi, dari Kufah, kecuali Abdullah bin Umar, beliau Madani. An Ibni Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, bunyal islamu ala khamsatin. Islam dibangun di atas 5. Islam dibangun di atas 5, maksudnya 5 tiang, 5 tonggak. Kalimat da'aim disebutkan dalam riwayat hadis ini, tapi selain Bukhari Muslim, ya.
Adapun dalam Bukhari Muslim hanya disebutkan bunyal Islam ala khamsin, disebutkan juga bunyal Islam ala khamsatin. Tidak ada kalimat da'aimah, ya. Da'aimah ada pada riwayat selain Bukhari Muslim. Kelima perkara tersebut ala an yuwahhadallahu, yaitu untuk ditauhidkan Allah, untuk atau agar Allah ditauhidkan. Dan ini menunjukkan bahwa makna dari kalimat syahadatain atau syahadah alla ilaha illallah adalah tauhid. Seperti akan datang dalam sanad berikutnya nanti disebutkan tentang kalimat syahadah. Bunyal Islamu ala khamsin, yang pertama adalah syahadatain. Maksudnya adalah ayyuhada Allahu, agar Allah ditauhidkan, dimurnikan beribadatan kepada Allah dan penghambaan hanya kepadanya. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyami ramadhana, berpuasa bulan Ramadan. Wal haji, dan haji. Demikian tertib dalam hadis ini yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, artinya periwayat hadis, kepada Abdullah bin Umar, al-hajji wa siyami ramadhana, al-hajji wa siyami ramadhana, maksudnya urutannya haji dulu baru puasa Ramadan. Faqala, berkata Abdullah bin Umar, la siyami ramadhana wal haji, puasa Ramadan dulu kemudian haji, begitu lafalnya. Puasa Ramadan dan haji, bukan haji dan puasa Ramadan. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Hadis ini disebut hadis rukun Islam yang 5, ya. Menjelaskan hadis Jibril yang terdahulu, hadis pertama dalam Sahih Muslim, ketika Jibril datang dengan wujud manusia bertanya tentang Islam, maka Nabi menjelaskan Islam adalah, kemudian disebutkan perkara yang 5. Perkara yang 5 itu, apakah dia mewakili Islam seluruhnya? Betul, Islam sesungguhnya luas, tapi Nabi dalam hadis Jibril menyebutkan 5 perkara yang dia merupakan inti dari Islam. Nah, 5 perkara itu dalam hadis ini disebutkan bahwa dia adalah tonggaknya Islam, yang disebut arkanul Islam, disebut arkanul Islam, ya. Dari riwayat ini juga kita dapatkan bahwa apa yang disebutkan dalam Arba'un Nawawiyah, sudah hafal Arba'in? Sudah. Hadis keberapa ini? Hadis keberapa? Hadis ketiga dalam Arba'un. Hadis ketiga dalam Arba'un. Kalau antum lihat dalam manuskrip Arba'un Nawawiyah juga disebutkan paling pertama adalah setelah zakat adalah haji baru puasa. Bisa dilihat dalam cetakan Darul Minhaj dari Arba'un Nawawiyah, yang cetakan terbagus adalah cetakan Darul Minhaj. Itu disebutkan dulu haji baru puasa, ya, sehingga sebagian orang mengatakan bahwa ini yang benar dari riwayat. Yang benar bahwa susunannya seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, bahwa Abdullah bin Umar mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam urutan rukun Islam yang 5, dan disebutkan puasa kemudian haji. Adapun yang menyebutkan haji baru puasa seperti dalam Arba'un Nawawiyah, itu sah dalam riwayat Bukhari seperti itu juga, dalam riwayat Muslim juga seperti itu, tetapi dia dikatakan min tasarrufir ruwat, itu dari perbuatan perawi meriwayatkan dengan bentuk yang berbeda, tidak menjaga baik dengan tepat tertib urutan yang disebutkan. Jelas ya? Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bolehnya meriwayatkan dengan makna. Bolehnya meriwayatkan dengan makna. Jelas ya? Jadi intinya bahwa susunan yang tepat untuk rukun Islam yang 5 adalah puasa kemudian haji, dan itulah yang didengarkan oleh Ibnu Umar
dan itu pula yang beliau riwayatkan, dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau riwayatkan kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya kemudian meriwayatkan kadang mendahulukan haji baru puasa, ya. Namun mendahulukan haji baru puasa juga riwayat Bukhari, ya, dan Muslim, wallahu a'lam bissawab. Nah, sekali lagi bolehnya meriwayatkan dengan makna, dengan syarat kata para ulama, li'alimin bima yuhilul ma'ani, dengan syarat yang meriwayatkan dengan makna tadi adalah orang yang tahu perubahan lafal, tahu konsekuensi dari perubahan lafal. Jadi tidak semua orang boleh meriwayatkan dengan makna. Asalnya kita meriwayatkan sesuai lafal yang kita dengarkan, sampaikan persis seperti apa yang didengar, itu hukum asalnya. Boleh merubah redaksinya dengan maknanya saja, dengan syarat orang itu orang yang tahu akan perubahan makna dan dampaknya, sehingga dengan itu dia kalaupun mengganti dan merubah lafalnya tapi maknanya tetap terjaga, karena ini yang paling penting, ya, ini yang paling penting. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh riwayat dengan makna, tidak boleh riwayat dengan makna. Namanya riwayat harus apa yang antum dengar antum sampaikan, tidak boleh berbeda, ya. Tapi yang benar adalah yang pertama tadi, wallahu a'lam bishawab. Dalilnya ini, ya, Imam Bukhari meriwayatkan, mengeluarkan penyebutan haji dulu baru puasa, padahal beliau tahu betul bahwa riwayat yang didengarkan oleh Abdullah bin Umar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari mulut beliau adalah puasa dulu baru haji, ya. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, wa haddatsana Sahl bin Uthman al-Askari qala haddatsana Yahya bin Zakaria qala haddatsana Sa'd bin Tariq, tadi Sa'd bin Tariq ibn Asyam Abu Malik al-Ashja'i yang di atas. Jadi Imam Muslim punya dua sanad yang sampai ke Sa'ad bin Tariq bin Asyama Abu Malik al-Ashja'i. Jalan yang pertama tadi Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Abu Khalid dari Abu Malik. Yang kedua dari Sahal bin Uthman dari Yahya bin Zakaria dari Sa'ad bin Tariq Abu Malik al-Ashja'i. Qala Abu Malik haddathani Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunya al-islamu ala khamsin ala an yu'bada Allahu wa yukfara bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Dalam riwayat yang kedua, ya, atau sanad yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Apa bedanya sampai di sini? Riwayat kedua dengan riwayat pertama, khamsin. Bunyal islamu ala khamsin, ya. Di sini dia mudzakkar khamsin. Yang sebelumnya muannas khamsatin, ya. Dan keduanya benar, ya, takwilnya. Biasanya adat berkebalikan dengan ma'dudnya, ya. Jika dia laki-laki mudzakkar maka angkanya muannas. Kalau bendanya itu muannas maka angkanya mudzakkar. Kebalikan begitu, ya. Maka para ulama mengatakan dua-duanya benar, ya. Khamsatu da'aimah, ya. Khamsu da'aimah, afwan, karena da'aimah muannas maka adatnya harus khamsin. Ini kan karena dia munakkarah, ya. Tapi kalau dia mudhaf ilaih, bunyal islamu ala khamsi da'aimah, gitu, ya. Adapun kalau dia khamsah berarti yang dimaksud atau ma'dudnya adalah mudzakkar, ya. Misalnya asas, ya, bunyal islamu ala khamsati ususin, misalnya khamsati ususin, tergantung yang muqaddarnya, ya. Dua-duanya benar. Apa yang 5 itu?
Yang pertama, ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunahu, yaitu untuk disembah Allah dan diingkari selainnya dari sembahan, selainnya dari sembahan. Nah, ini makna yang lain lagi. Sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis lafalnya adalah kalimat syahadatain. Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama 2 kalimat syahadah. Tapi dalam riwayat pertama dikatakan ila ayyuhadallahu, untuk Allah ditauhidkan. Berarti kalimat syahadah artinya adalah tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat syahadah, bahkan berzikir la ilaha illallah, ilaha illallah, tapi tidak mentauhidkan Allah, maka tidak berguna syahadatnya. Ya. Karena makna syahadat adalah tauhid. Yang kedua, dalam riwayat kedua, makna syahadat adalah beribadah kepada Allah dan mengingkari sembahan selain Allah. Ya, maka ada isbat, ada nafi. Ibadah kepada Allah isbat, dan mengingkari penyembahan selain Allah adalah nafi. Ya. Jadi mana la ilaha illallah. Berikutnya wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Apa dulu disebutkan sini? Haji baru puasa. Jadi ini riwayat bil makna, menunjukkan bolehnya riwayat bil makna. Riwayat asli adalah hadis yang pertama. Selanjutnya berkata Imam Muslim, qala haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana abi Mu'adz bin Mu'adz bin Mu'adz qala haddatsana Asim ini wa huwa ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an abihi. Asim adalah putra dari Muhammad bin Zaid yang merupakan cucu dari Abdullah bin Umar. Muhammad bin Zaid cucunya Abdullah bin Umar, Zaid anaknya Ibnu Umar. Maka Asim berarti apanya? Apanya Ibnu Umar? Apa? Cicit. Cucu cicit. Ya. Kalau anaknya cicit, ya, saya kurang tahu apa namanya, ya. Baik. Lanjut. Haddatsan Asim wa huwa ibnu Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar an abihi ay Abdullah bin Umar. Afwan. An abihi ay Muhammad ibn Zaid. Jadi bapaknya Asim maksudnya. Bapaknya adalah Muhammad bin Zaid, cucunya Ibnu Umar. Yang cucunya Ibnu Umar meriwayatkan dari kakeknya. Siapa kakeknya? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala Abdullah, inilah dia Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kita mengatakan setiap ada kalimat qala dan sebelumnya an, maka dibaca, dilafalkan meskipun tidak tertulis. Sebelum qala kalimat apa? Kalimat apa? Annahu. Seperti hadis pertama, an Sa'd bin Ubaidah an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, kalau kata ada an, ya, terus nama orang lalu kemudian qala, maka kita harus baca annahu di antara nama orang tadi dengan qala. Itu tertibnya dalam membaca sanad, ya. Tapi di sini tidak. Kembali ke riwayat ketiga, an abihi qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Saya tidak bilang annahu qal. Kenapa? Tidak ada an sebelumnya. Ya? Dan sudah dikatakan an abihi qala, an abihi annahu qala Abdullah qala Rasulullah. Jadi bukan an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin.
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Haji dulu baru puasa. Ya, sama ya? Ya. Perhatikan, setelah kalimat bunyal islamu ala khamsin, kata para ulama, kalimat syahadati di sini karena dia tafsir dari khamsin, ala khamsin. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah, ita'iz zakat. Boleh juga dibaca marfu. Syahadatu an la ilaha illallah. Maksudnya bunyal islamu ala khamsin minha syahadatu an la ilaha illallah. Bisa juga dibaca mansub. Syahadatu an la ilaha illallah. Kenapa? Dengan takdir a'ni. Bunyal islamu ala khamsin. A'ni. Yang saya maksud adalah syahadata. Setelah a'ni, setelah ya'ni, dia mansub karena maf'ul. Jadi sering dikatakan syahadati ala thalathati aujuh. Syahadati ala thalathati aujuh. Kalimat syahada dibaca 3 bentuk. Artinya apa? Syahadati, syahadata, syahadatu. Boleh. Karena diringkas. Syahadati bil muthallath. Artinya dibaca 3 versi. Semuanya benar, ya. Baik, terakhir, riwayat terakhir. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, wa haddatsana Ibnu Numairin. Siapa Ibnu Numairin? Yang di riwayat pertama. Muhammad siapa? Bin Abdullah Ibn Numair Al-Hamdani. Qala haddatsana Abi. Siapa abinya? Bukan Ibnu Numairin. Karena Ibnu Numair itu adalah kakeknya, bukan Umair, bukan Numair ya. Karena Numair kakeknya, tapi Abdullah. Haddatsana Nabi yakni Abdullah. Qala haddatsana Hanzalatu. Qala sami'tu Ikrimata ibni Khalid yuhadditsu Tawusan anna rajulan qala li Abdillah ibn Umar ala tagzu faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Islam bunya ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baiti. Imam Muslim meriwayatkan sanadnya dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Abdullah bin Numair, dari Hanzalah, dari berkata Hanzalah, aku mendengar Ikrimah bin Khalid menyampaikan dari Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan, anna rajulan, bahwa seseorang berkata kepada Abdullah bin Umar, ala takzu, tidakkah kau berperang? Maksudnya jihad. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa sang penanya berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya engkau berangkat haji dan umrah setiap tahunnya, ya, sedangkan engkau telah tahu tentang keutamaan berjihad. Mengapa engkau meninggalkan jihad? Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ternyata jihad yang dimaksud oleh penanya bukan jihad melawan orang kafir, tapi apa? Pemberontakan kepada raja-raja Bani Umayyah yang disebut dengan fitnah Ibn al-Ash'as. Jadi rupanya Ibnu Umar diajak untuk ikut memberontak, itu ceritanya sebenarnya. Dan dikatakanlah bahwa dia hanya sibuk haji, sibuk umrah, tidak mau jihad. Sampai Ibnu Umar mengatakan al-jihadu hasan, jihad bagus, tapi dia bukan dari 5 rukun Islam yang penting yang disebutkan oleh baginda Nabi. Maka disebutkanlah riwayatnya ini. Jadi disebut dengan sababu wurudi al-hadis, sebab mengapa Ibnu Umar membawakan hadis ini, membantah kelompok yang gulu terhadap jihad. Ya, seperti sekarang ini ada namanya apa? Mujahidin global namanya. Ya, kalau dulu yang banyak
pimpinannya itu siapa? Al-Khattab, Panglima Al-Khattab di Chechnya berperang pada waktu salju ya. Ini dinamakan mujahidin global ya. Mujahidin yang tidak terbatasi oleh front katanya. Nah ini mereka tujuannya adalah membuka front di seluruh negara, di seluruh negeri ya, dan kata mereka tidak akan kembali kemuliaan Islam kecuali dengan jihad. Mereka lah cikal bakal dari kelompok ISIS ya. Nah ini mereka gulu terhadap jihad sampai mengatakan seorang alim yang tidak ikut masuk front dalam peperangan maka dia alim minal qaidin, dari golongan orang-orang yang penakut yang hanya duduk tidak ikut berperang. Adapun yang ikut perang ke dulu misalnya Afgan, setelah itu ke Chechnya ya, kemudian setelah itu ke Irak, setelah itu ke Suriah ya, maka kata mereka inilah ulama yang disebut ulama al-amilin ya. Mereka ini pengikut atau murid-murid dari seorang tokoh ikhwani yang pernah belajar kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, lalu kemudian dia masuk ke Afgan, namanya Abdullah Azzam ya. Tokoh panutannya seorang Sulawesi yang sudah ditangkap teroris kemudian masuk penjara dan meninggal di penjara. Basri, Ustaz Basri namanya, Basri Pincang ya. Nah itu rahimahullah wa anhu, sudah meninggal beliau di Nusa Kambangan. Nah beliau ini tokohnya itu Abdullah Azzam ya, ini orang Ikhwanul Muslimin kemudian yang menjadi cikal bakal kelompok mujahidin global ya. Dari beliaulah lahir, bukan beliau, dari orang inilah lahir para mujahidin yang tadi kemudian menjadi orang-orang yang mendirikan ISIS dan sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi dibantah dia dengan hadis ini bahwa Ibnu Umar mengatakan jihad bagus asalkan jihadnya syar'i. Adapun jihad ketika itu jihad menyerang, memberontak dari penguasa, dan dia mengatakan bahwa jihad tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Maka beliau bawakan ya, yaqul ya, inni sami'tu Rasulullah, sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, innal Islam bunya ala khamsin, Islam dibangun oleh 5 dasar saja ya, tidak ada yang keenam. Jihad tidak masuk, itu intinya ya. Syahadati an la ilaha illallah, 2 kalimat syahadah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Ka'bah ya. Ya, ini penting bagi kita, bantahan untuk orang-orang yang tersebut tadi yang guru dalam masalah jihad, dan kemudian jihad mereka adalah jihad memberontak dari penguasa, mengobarkan ya peperangan di semua negeri dan merusak keamanan ya, dan menjadi sebab untuk kemudian porak-porandanya sebahagian negara-negara ya, tempat kaum muslimin ya. Hadahumullah, semoga berikan petunjuk kepada mereka. Sekiranya demikian, ada pertanyaan? Dadah. Baik, kita cukup sampai sini. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.